Halo para mahasiswa yang saya kasihi, semoga hari ini Anda sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran manajemen pemasaran kita mengenai konsep pemasaran jasa. Ini adalah materi lanjutannya, bagian kedua. Baik, kita akan mulai dengan membahas mengenai persaingan jasa. Jasa berbeda dengan produk. Jasa adalah sesuatu yang tidak dengan mudah dipamerkan, tidak dengan mudah diperagakan atau diilustrasikan. Itu sebabnya konsumen akan sulit untuk melakukan evaluasi atau perlu melakukan evaluasi, mencari informasi lebih banyak sebelum mereka melakukan pembelian atau menjadi pelanggan dari sebuah perusahaan jasa. Berbeda dengan produk yang bisa dicoba, bisa dibedakan, bisa dilihat bentuk dan ukurannya. Untuk mengetahui atau mengukur jasa seorang profesional, pelanggan harus mencari informasi melalui pendapat orang yang pernah menjadi pelanggan sebelumnya atau mencari opini atau pendapat dari sumber-sumber lainnya. Satu hal yang sangat diperhatikan oleh para pelanggan dalam bisnis jasa ialah kualitas dari jasa itu sendiri. Kualitas adalah hal yang sesungguhnya tidak hanya diperhatikan di sektor jasa, di bisnis produk juga, atau di sektor manufaktur, kualitas produk juga sangat diperhatikan oleh para konsumen. Sama halnya dengan kualitas produk, jasa pun kualitasnya sangat diperhatikan oleh konsumen. Bagaimana cara konsumen mengetahui kualitas jasa? Ialah dengan membandingkan apa yang mereka harapkan dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang diharapkan konsumen adalah kinerja jasa yang diangan-angankan diberikan oleh para pemberi jasa. Kinerja jasa muncul berdasarkan informasi, baik itu dari mulut ke mulut, dari pengalaman masa lalu, maupun dari janji-janji yang diberikan dalam promosi-promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya, sebuah maskapai penerbangan mempromosikan penerbangan tepat waktu. Bila penerbangan itu memang tepat waktu, maka bisa dikatakan bahwa antara harapan dan kenyataan terbukti terjadi kesamaan, atau antara dasolen, ekspektasi, dan dasein terjadi kesamaan. Dasolen sama dengan dasein. Kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan sangat bergantung pada pertemuan antara harapan dan kenyataan ini. Dalam memperhatikan kualitas jasa, ada 5 dimensi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah dimensi keandalan atau reliability. Ini merupakan kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan akurat dan terpercaya. Kinerja jasa sesuai dengan harapan pelanggan. Apa yang disampaikan oleh perusahaan dilakukan dalam kenyataannya. Contohnya, apakah penerbangan ini akan tepat waktu atau tidak, atau akan delay. Nah, inilah keandalan atau reliability. Kemudian yang kedua, dimensi kedua adalah daya tanggap atau responsiveness. Ini mengenai memberikan layanan yang cepat kepada pelanggan dan tidak membiarkan pelanggan menunggu tanpa adanya suatu alasan yang jelas yang dapat menimbulkan persepsi negatif atas kualitas pelayanan tersebut. Daya tanggap ini sangat penting karena satu hal yang diperhatikan oleh pelanggan jasa adalah selain pelayanan tersebut harus dapat diandalkan, apabila ada satu masalah atau problem yang terjadi sehubungan dengan pemberian pelayanan tersebut, bagaimana reaksi dari si pemberi pelayanan terhadap keluhan pelanggan? Apakah mereka dengan cepat menanggapinya atau berlambat-lambat atau bahkan tidak menanggapinya sama sekali? Contohnya, apakah petugas di bandara ini cepat menanggapi pertanyaan saya ketika saya bertanya mengenai tiket perjalanan saya, misalnya. Yang ketiga adalah dimensi jaminan atau assurance.
Ini mengenai pengetahuan dan keramahan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan kinerja yang baik sehingga menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Contohnya, apakah petugas medis di rumah sakit ini cukup handal dalam melakukan pekerjaannya? Apakah pilot dalam penerbangan ini memiliki reputasi yang baik dalam hal menerbangkan pesawat? Dimensi yang keempat adalah empati. Ini mengenai memiliki kepedulian dan memberikan perhatian yang bersifat individual kepada pelanggan dan berupaya untuk memahami kebutuhan pelanggan. Apakah petugas di penerbangan ini atau di maskapai ini memberikan perhatian ketika saya membutuhkan bantuan? Apakah pramugari di maskapai penerbangan ini ramah dan memberikan bantuan ketika saya memanggil dan membutuhkan bantuannya? Yang terakhir adalah bukti fisik atau bukti langsung. Ini juga merupakan hal yang penting di dalam menjaga kualitas jasa. Dimensi ini adalah mengenai memiliki sarana dan prasarana fisik yang dapat diandalkan. Keadaan lingkungan sekitar dari para pembeli jasa adalah bukti nyata dari pelayanan yang diberikan oleh si pemberi jasa. Misalnya, apakah pesawat ini terawat dengan baik? Apakah kabinnya bersih dan peralatan-peralatan yang ada di dalam kabin berfungsi dengan baik? Oke. Bukti fisik sangat mendukung di dalam pelaksanaan pemberian jasa kepada pelanggan. Itu sebabnya bukti fisik atau bukti langsung ini harus dirawat atau harus dipelihara dengan baik karena ini merupakan faktor pendukung pelayanan yang berkualitas. Berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana merancang pemasaran jasa. Ada 7 komponen yang perlu dipertimbangkan untuk membuat perancangan pengelolaan pemasaran jasa, yaitu yang pertama adalah lingkungan fisik, kemudian logo dan merek, harga, distribusi, promosi, manusia, serta proses. Kita bahas yang pertama mengenai lingkungan fisik. Pentingnya lingkungan tempat di mana pelayanan diberikan dan di mana perusahaan serta pelanggan berinteraksi dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan yang dilayani. Bukti fisik ini mencakup segala bentuk hal, wujud yang terlihat di seputar layanan, misalnya bangunan, kendaraan, perabotan, brosur, maupun peralatan-peralatan. Perusahaan jasa harus mengelola bukti fisik ini dengan hati-hati dan sistematis untuk menyampaikan kesan yang tepat dari pelayanan mereka kepada pelanggan. Bahkan, pemeliharaan terhadap bukti fisik ini dapat memberikan kesan atau dapat memberikan bukti bahwa manajemen dalam perusahaan tersebut adalah manajemen yang baik. Contoh lingkungan fisik adalah seperti ini. Sebuah hotel yang menyatakan dirinya adalah sebuah hotel berbintang, misalnya berbintang 4 atau berbintang 5, dia harus benar-benar memiliki bukti fisik yang sesuai dengan pernyataan tersebut. Sarana di kamarnya harus benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah hotel berbintang 5. Baik dari tempat tidurnya, kualitas kasurnya, kualitas spray maupun kualitas bantalnya, serta kualitas-kualitas dari peralatan-peralatan yang ada di dalamnya. Entah itu karpetnya, lampunya, dan atribut-atribut lainnya. Lingkungan fisik harus mencerminkan kualitas pelayanan yang ditetapkan. Apabila kualitasnya ditetapkan adalah kualitas tinggi atau yang bermutu tinggi, maka lingkungan fisik harus benar-benar menunjukkan kualitas yang tinggi tersebut. Yang kedua adalah logo dan merek. Untuk membedakan rancangan jasa yang ditawarkan, perusahaan harus membuat atau menentukan bentuk logo dan merek sebagai perwakilan jasa mereka yang mudah diingat oleh para pengguna. Hal ini sama pentingnya seperti nama bagi seorang manusia. Organisasi jasa, misalnya bank, hotel, perusahaan rental, mereka meletakkan strategi merek bukan hanya untuk membedakannya terhadap saingan, tetapi juga untuk memberikan kesan kualitas. Logo dan merek ini akan menolong pelanggan untuk mengidentifikasi jasa mereka. Yang ketiga adalah harga. Komponen ini dalam bisnis disebutkan dengan berbagai cara. Sebutan untuk harga ini berbeda sesuai dengan bentuk jasa yang ditawarkan. Misalnya, untuk biaya rumah sakit kita kenal dengan istilah charges,
untuk biaya konsultasi pengacara, dokter atau akuntan, kita kenal dengan istilah fees. Kemudian untuk harga untuk penerbangan, kita kenal dengan istilah fares. Untuk harga yang ditetapkan untuk hotel, kita kenal dengan istilah rates. Kemudian untuk biaya kuliah, kita kenal dengan istilah tuition. Meskipun penyampaiannya atau terminologinya berbeda, kelima hal ini menunjukkan hal yang sama, yaitu harga yang ditetapkan untuk jasa-jasa yang diberikan oleh para pemberi jasa ini. Yang keempat adalah distribusi. Saluran pendistribusian jasa merupakan faktor utama dalam pengembangan strategi pemasaran jasa. Perlu kita ingat bahwa jasa adalah sesuatu yang sifatnya seketika. Tidak dapat dipisahkan antara si pemberi dan si penerima jasa. Jasa sangat jarang atau bahkan mungkin tidak ada yang menggunakan perantara untuk mendistribusikan jasanya. Contohnya, seorang dokter, ia tidak menggunakan perantara distribusi jasa atau retailer untuk menyampaikan jasanya kepada pasiennya. Ia akan langsung menangani pasiennya secara langsung, antar individu secara langsung. Berikutnya adalah promosi. Nilai promosi khususnya periklanan jasa menunjukkan keuntungan pembelian jasa. Sangat penting untuk menekankan ketersediaan, lokasi, konsistensi, kualitas, dan efisiensi jasa. Promosi yang baik, salah satu contohnya adalah misalnya seorang karyawan hotel membantu check-in tamu yang datang ke hotel tersebut. Atau petugas penjualan melakukan promosi penjualan, misalnya dengan memberikan kupon, memberikan gratis uji coba untuk produk-produk makanan atau produk-produk peralatan, misalnya peralatan pijat, gratis uji coba pijat selama 5 menit, dan sebagainya. Ini menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan bisnis jasa. Yang keenam, manusia. Pada umumnya, bahkan sebahagian besar, mayoritas perusahaan jasa sangat bergantung pada manusia untuk membuat dan menyajikan jasa. Interaksi antara karyawan dan pelanggan sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Manusia memiliki karakter, sifat, dan bawaan yang berbeda-beda, dan ini sangat besar pengaruhnya terhadap pelayanan yang mereka berikan dan terhadap kepuasan pelanggannya. Misalnya, kesabaran, keramahan, atau kebaikan seorang perawat sangat besar pengaruhnya terhadap pelayanan yang diharapkan oleh seorang pasien. Kesabaran, keramahan dari seorang pramugari terhadap para penumpang mempengaruhi bagaimana persepsi penumpang terhadap maskapai penerbangan tersebut. Manusia dapat dibedakan berdasarkan 4 sifat, di mana masing-masing membedakan tipe kepribadian yang berbeda. Ada 4 tipe kepribadian, yaitu sanguin, kolerik, melankolik, dan plekmatik. Meskipun kita tidak akan membahas keempat kepribadian ini secara mendalam, dalam manajemen pemasaran ini, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memberdayakan karyawan dengan tipe kepribadian yang berbeda agar mereka dapat menampilkan kinerja pelayanan yang baik. Ini menjadi tugas dan tantangan bagi para manajer, khususnya dalam bidang pemasaran, agar mereka dapat memberdayakan para karyawan yang menjadi ujung tombak perusahaan, meskipun memiliki perilaku ataupun tipe kepribadian yang berbeda, namun mampu memberikan pelayanan yang prima dan kinerja pelayanannya baik di mata pelanggan. Yang terakhir adalah proses. Jasa merupakan suatu proses yang menyangkut input dan output, sama halnya seperti di dalam produk. Jasa juga menyangkut input dan output. Terdapat 4 jenis input yang dapat diproses dalam satu jasa. Yang pertama adalah people processing atau pemrosesan terhadap pelanggan. Ini merupakan suatu proses di mana pelanggan mencari jasa yang dibutuhkan pada suatu sistem jasa, di mana dalam proses ini diperlukan kehadiran fisik si pelanggan, dan hasilnya adalah pelanggan merasakan adanya perbedaan dalam dirinya. Sebagai contoh adalah bila mana seseorang datang ke sebuah salon atau datang ke seorang tukang cukur untuk memotong rambutnya. Ia perlu hadir di sana
untuk mendapatkan pelayanan langsung dari si pemberi jasa. Setelah dilakukan pelayanan langsung atau setelah dicukur rambutnya, ia langsung bisa merasakan manfaat atau perbedaan dalam dirinya, yaitu mungkin penampilannya menjadi lebih baik dengan potongan rambut yang lebih baru. Yang kedua adalah pemrosesan terhadap barang atau milik atau positioning proses. Merupakan proses di mana pelanggan mencari organisasi atau penyedia jasa untuk menyediakan jasa terhadap barang miliknya. Contohnya, seorang pelanggan membutuhkan jasa pengiriman barang untuk memindahkan barangnya dari rumahnya ke tempat lain. Ini adalah pemrosesan terhadap barang milik. Jasa yang diberikan adalah jasa untuk memproses pemindahan barang dari si pelanggan kepada pelanggan lainnya di tempat lain. Yang ketiga adalah pemrosesan terhadap stimulus mental atau mental stimulus processing. Ini merupakan suatu proses yang diarahkan pada pikiran pelanggan. Dalam kategori ini diantaranya contohnya adalah dunia hiburan atau pendidikan, di mana pelanggan yang tadinya pemahamannya berada pada level ini, kemudian diberikan pelayanan jasa pendidikan sehingga pemahamannya atau keterampilannya bertambah pada level yang lebih tinggi lagi. Yang keempat adalah pemrosesan terhadap informasi atau information processing. Ini merupakan proses pengolahan informasi yang berasal dari pelanggan dan hasilnya diolah melalui komputer. Informasi ini merupakan bentuk jasa yang tidak berwujud, namun hasilnya dapat dalam bentuk fisik seperti laporan atau dokumen tertentu. Contohnya adalah, misalkan seseorang ingin membangun rumah, ia mendatangi seorang desain arsitektur untuk merancang denah rumahnya yang baik bagaimana sesuai dengan diharapkannya. Ia memberikan informasi kepada desainer tersebut atau kepada arsitek tersebut, dan para desain atau para arsitek tersebut menerjemahkan informasi yang disampaikan oleh pelanggan tersebut ke dalam bentuk laporan atau ke dalam bentuk dokumen yang berisikan pola atau denah rumah sesuai dengan yang diimpikan oleh si pelanggan tersebut. Inilah keempat jenis proses dari input-input yang diberikan oleh pelanggan dan bagaimana bentuk outputnya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai diferensiasi jasa. Sama halnya seperti produk yang perlu dilakukan diferensiasi atau perbedaan, jasa juga adalah hal yang perlu dibedakan. Namun tidak seperti produk yang perlu dilakukan pengkajian yang lebih banyak, pengujian yang lebih banyak untuk melakukan diferensiasi, jasa adalah hal yang sering mengalami diferensiasi. Jasa lebih mudah untuk dilakukan diferensiasinya. Yang menjadi dasar diferensiasi terhadap pelayanan terutama adalah yang pertama mengenai kemudahan pemesanan. Perusahaan jasa dapat melakukan diferensiasi jasanya melalui apa yang disebut dengan kemudahan pemesanan. Proses pemesanan yang lebih mudah, lebih cepat, dan tidak bertele-tele, misalnya. Kemudian, di dalam hal pengiriman, perusahaan jasa dapat melakukan diferensiasi dalam metode pengiriman jasanya kepada pelanggan. Misalnya, pelanggan menggunakan jasa di perusahaan pengiriman ini akan mendapatkan manfaat jasa pengiriman yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan jasa pengiriman yang lainnya. Misalnya, kalau di perusahaan ini, pengiriman bisa dipastikan sampai di hari yang sama, same day service. Sementara perusahaan yang ini tidak, misalnya ya. Yang ketiga adalah pemasangan atau instalasi. Ini juga bisa menjadi satu strategi pembeda antara perusahaan jasa yang satu dengan yang lain. Misalnya, perusahaan ini tidak menyediakan fasilitas pemasangan, tidak menyediakan jasa pemasangan, sementara perusahaan yang lain menyediakan jasa pemasangan. Tentunya bila ada perbedaan seperti ini akan menjadi nilai lebih bagi perusahaan jasa yang memberikan fasilitas lebih tersebut. Contohnya, seorang pelanggan membeli air conditioner atau AC. Tidak semua pelanggan yang sanggup memasang AC-nya sendiri di rumahnya. Ia membutuhkan adanya teknisi khusus yang dapat memasangkan AC tersebut di rumahnya. Maka ia akan mencari di mana
toko atau penjual yang akan menjual AC sekaligus menawarkan juga jasa pemasangan, menyertakan jasa pemasangan. Nah, inilah menjadi faktor pembeda dari jasa yang diberikan oleh toko tersebut. Yang keempat adalah pelatihan pelanggan. Ini juga merupakan fitur-fitur diferensiasi yang dapat digunakan oleh perusahaan jasa, khususnya untuk meningkatkan competitive advantage mereka. Perusahaan jasa yang juga menyediakan layanan pelatihan pelanggan tentunya dapat memberikan kesan yang lebih baik dibandingkan perusahaan jasa yang tidak memiliki program-program seperti ini. Banyak produk-produk yang mungkin tidak bisa langsung diketahui begitu saja cara penggunaannya dan membutuhkan adanya pelatihan-pelatihan bagaimana cara mengoperasikan produk tersebut. Nah, perusahaan jasa yang dapat memberikan pelayanan-pelayanan seperti ini tentunya akan mendapatkan perhatian yang lebih baik atau akan lebih diperhatikan oleh pelanggan dibandingkan perusahaan yang sekedar hanya menjual produk tanpa memperhatikan bagaimana pelanggan akan menyikapi produk tersebut atau bagaimana pelanggan harus mengoperasikan produk tersebut. Atau hanya mengandalkan brosur untuk mendidik pelanggannya tentang bagaimana menggunakan peralatan tersebut. Itulah keempat hal yang menjadi diferensiasi jasa. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai strategi pemasaran jasa. Ada 3 hal yang dibutuhkan di dalam membuat strategi pemasaran jasa. Yang pertama adalah pemasaran eksternal, yang kedua pemasaran internal, dan yang ketiga adalah pemasaran interaktif. Sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya, pemasaran jasa tidak hanya memfokuskan diri pada bagaimana memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen eksternal. Pemasaran jasa juga harus memperhatikan para internal customer, yaitu para karyawan. Dalam konteks pemasaran eksternal, perusahaan jasa bertugas untuk menyediakan jasa yang baik, yang berkualitas bagi para konsumennya, kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut disampaikan pada konsumen. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggan eksternal mereka dan memarketkan jasa mereka kepada pelanggan eksternal mereka. Yang kedua adalah pemasaran internal. Ini adalah mengenai bagaimana perusahaan atau manajer memperlakukan para pelanggan internal perusahaan, yaitu para karyawan. Bagaimana memotivasi mereka, bagaimana memberdayakan mereka agar para karyawan yang menjadi ujung tombak dalam pemberian pelayanan pada pelanggan dapat memberikan kinerja yang baik di dalam pelayanannya. Yang ketiga adalah pemasaran interaktif. Ini adalah mengenai bagaimana hubungan antara karyawan dengan pelanggan dibina dengan baik. Bagaimana perusahaan memberikan dukungan-dukungan agar hubungan pemasaran interaktif ini dapat berlangsung dengan baik. Misalnya dengan memberikan hal-hal yang dapat men-trigger atau memicu kinerja yang baik dari internal customer mereka agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada eksternal customer perusahaan. Misalnya kepada karyawan diberikan bonus atau insentif yang baik apabila mereka memberikan pelayanan yang baik dan memiliki kinerja pelayanan yang baik kepada pelanggan eksternal perusahaan. Ketiga hal ini adalah hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Perusahaan jasa tidak bisa hanya memperhatikan satu bentuk customer atau tidak bisa hanya memperhatikan pelanggan eksternal saja tanpa memperhatikan pelanggan internal atau sebaliknya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang harus dikelola dengan baik di dalam sebuah perusahaan jasa. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana mengelola kualitas jasa. Ada 5 gap yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa. Kelima gap tersebut adalah yang pertama, gap antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Nah, ini sering juga terjadi di dalam bisnis jasa. Saat konsumen mengharapkan A, sementara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen adalah B.
Tidak ada pertemuan. Contohnya, sebuah perusahaan catering. Pemilik catering berpikir bahwa apa yang diharapkan oleh kliennya atau pelanggannya adalah penyajian makanan yang cepat. Namun dalam kenyataannya, apa yang sebenarnya diharapkan konsumen bukanlah penyajian makanan yang cepat, melainkan adanya variasi makanan yang lebih banyak. Terjadi gap antara apa yang diharapkan oleh konsumen dan apa yang dipersepsikan oleh manajemen tentang harapan konsumen. Yang kedua adalah gap antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Manajer sebuah bank, contohnya ya, manajer sebuah bank berpikir bahwa apa yang menjadi harapan konsumen adalah pelayanan yang cepat dan tanggap. Maka ia menetapkan kepada para karyawannya agar memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Namun, spesifikasi cepat dan tanggap tersebut tidak dijabarkan dengan spesifik. Apa sebenarnya yang dimaksud cepat dan tanggap tersebut? Seberapa cepat dalam perhitungan waktu yang dikatakan sebagai pelayanan yang cepat? Spesifikasi ini tidak jelas atau tidak dengan spesifik dijabarkan sehingga ini menciptakan gap antara apa yang diharapkan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasanya. Dipikir bahwa ini sudah cepat, namun dalam kenyataannya tidak cepat atau kurang cepat, atau diperkirakan bahwa ini cepat, sudah cepat, dalam kenyataannya terlalu cepat. Nah, ini adalah gap di dalam mengelola kualitas jasa. Yang ketiga adalah gap antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada kesenjangan antara spesifik kualitas jasa dan penyampaian jasanya. Karyawan diharapkan untuk memberikan pelayanan yang baik, yang ramah, yang cepat, dan memberikan kinerja yang memuaskan pada pelanggan dengan memperhatikan keluhan-keluhan pelanggan. Contohnya, seorang perawat ditugaskan untuk menghadapi pasiennya dan untuk melayani pasiennya dengan baik dan cepat. Namun di saat yang bersamaan, perawat tersebut juga dihadapkan pada kondisi di mana ia harus memperhatikan pasien tertentu yang membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, ada gap antara spesifik kualitas jasa, yaitu jasa yang cepat dan tanggap, dengan penyampaian jasa. Dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi adalah perawat tersebut tidak bisa harus cepat-cepat melayani pasien ini karena pasien ini mungkin memiliki keluhan yang lebih banyak atau membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk dilayani sehingga ia terlambat untuk melayani pasien yang lainnya. Itulah gap-nya. Yang keempat adalah gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Ini adalah kesenjangan antara komunikasi atau promosi yang dilakukan oleh perusahaan dengan realitanya. Perusahaan misalnya, sebuah lembaga pendidikan, ia mempromosikan bahwa pendidikannya adalah pendidikan yang bermutu dengan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan yang baik dan teknologi-teknologi penunjang pendidikan yang canggih. Namun dalam kenyataannya apa yang dimiliki oleh lembaga pendidikan tersebut tidak seperti yang dipromosikan. Misalnya komputernya ternyata tidak secanggih yang dikatakan. Masih komputer yang sudah jadul ya atau yang sudah ketinggalan zaman. Kemudian fasilitas fisiknya, bangunannya tidak semegah yang disampaikan atau tidak seindah yang digambarkan di dalam brosur. Nah, ada kesenjangan atau ada gap antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Yang kelima adalah gap antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Gap yang kelima ini adalah yang paling sering terjadi, seperti contoh yang tadi saya sampaikan, apa yang dirasakan dan apa yang diharapkan itu tidak bertemu. Misalnya adalah dalam jasa penerbangan. Dikatakan bahwa penerbangan ini adalah penerbangan yang tepat waktu. Namun pada kenyataannya terjadi delay. Ya, delay-nya tidak nanggung-nanggung, mungkin sejam, 2 jam. Nah, ini adalah gap antara apa yang dirasakan oleh konsumen dengan apa yang diharapkan. Dan apa yang dipromosikan oleh perusahaan. Dalam mengelola kualitas jasa, para manajer harus bisa untuk
lebih memperkecil gap tersebut. Bila tidak memungkinkan untuk melakukan pertemuan antara ekspektasi dan kenyataan, setidaknya perusahaan atau manajer perusahaan harus mampu untuk memperkecil gap ini. Jangan terlalu tinggi gapnya, tapi ya sedapat mungkin dipersempit gap ini. Ya. Baik. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai praktik terbaik untuk manajemen kualitas jasa. Perusahaan jasa yang dikelola dengan sangat baik melakukan praktik-praktik umum berikut ini. Yang pertama, mereka memiliki konsep strategis. Bagaimana melayani konsumen memerlukan strategi-strategi tertentu. Kita perlu ingat bahwa pelanggan yang merupakan individu-individu memiliki persepsi dan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Meskipun bentuk pelayanannya sama, persepsi konsumen atau tingkat kepuasan konsumen akan berbeda. Untuk itu perusahaan perlu memikirkan konsep-konsep strategi yang berbeda untuk melayani pelanggan-pelanggan khusus mereka. Yang kedua, untuk memperhatikan dan untuk memastikan kualitas jasa yang baik, maka memerlukan komitmen manajemen puncak. Tentu saja hal ini mutlak diperlukan. Bila mana tidak ada dukungan manajemen puncak, pelaksanaan pelayanan yang baik mungkin tidak dapat terjadi. Ya. Karyawan yang berada di ujung tombak untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan, apabila tidak mendapatkan dukungan, baik dari segi fasilitas, sarana dan prasarana, atau dukungan dari segi moral dari manajemen puncak, akan sangat sulit diharapkan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Itu sebabnya dalam hal ini, dalam praktik manajemen kualitas jasa, dukungan manajemen puncak merupakan hal yang mutlak dibutuhkan. Yang ketiga, perusahaan perlu menetapkan standar yang tinggi. Apabila mereka hendak dikatakan sebagai perusahaan jasa yang berkualitas, maka mereka perlu menetapkan standar yang tinggi. Perusahaan atau hotel misalnya ya, hotel berbintang 5 yang mengatakan bahwa mereka adalah hotel yang berkualitas dan berbintang 5, mereka perlu menetapkan standar yang tinggi, baik itu dari segi standar peralatan yang ada di dalam ruangan hotelnya, misalnya tempat tidurnya, kualitas dipan tempat tidur, kualitas kasurnya, kualitas spray, bed linennya, dan bantalnya, bahkan peralatan-peralatan toiletrisnya, itu harus memiliki standar yang tinggi. Itu contoh sederhana saja. Bukan hanya itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh para resepsionis, para room service pun harus ditetapkan standar yang tinggi. Kemudian, teknologi swalayan. Dewasa ini, manusia cenderung menyukai teknologi swalayan ini. Terlebih di tengah masa pandemi ini, di mana kita harus mengurangi aktivitas dan interaksi dengan manusia, teknologi swalayan menjadi satu kebutuhan dan menjadi satu pilihan yang tepat, di mana manusia menggunakan mesin-mesin otomatis atau teknologi-teknologi yang dapat mereka gunakan secara mandiri, misalnya menggunakan ATM untuk menarik dana dari mesin ATM. Tidak dibutuhkan adanya interaksi antara manusia dengan manusia. Atau fasilitas pencucian mobil otomatis, di mana tidak dibutuhkan adanya petugas yang harus secara khusus menyemprotkan air, kemudian menyabuni mobil tersebut, ya, menggosok mobil tersebut dengan sabun, lalu kemudian mengeringkan mobil dan sebagainya. Nah, teknologi swalayan ini menjadi satu pilihan yang sekarang ini menjadi tren di dalam bisnis jasa. Ini perlu diperhatikan oleh para manajer pemasaran, di mana kualitas teknologi swalayan ini pun harus selalu terjaga. Peralatan-peralatan yang digunakan untuk memberikan pelayanan secara swalayan ini harus dijaga agar dapat tetap berjalan dengan baik, tidak macet-macet, dan fungsinya dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima adalah mengawasi sistem. Manajemen perusahaan perlu menguasai
apa yang terjadi di dalam lingkungan perusahaannya, khususnya di dalam sistem pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Apabila ada yang perlu diperbaiki atau diperbaharui, maka itu harus segera ditangani dengan cepat. Misalnya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan agar kepuasan pelanggan semakin lebih baik lagi, agar pelanggan semakin puas lagi, dan terus-menerus menggunakan layanan jasa mereka. Ini perlu diperhatikan oleh para manajer perusahaan. Yang keenam adalah memuaskan keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan adalah hal yang penting untuk segera ditanggapi dengan baik. Respon perusahaan terhadap keluhan pelanggan sangat menentukan apakah pelanggan akan terus menggunakan jasa perusahaan tersebut atau tidak. Pelanggan yang merasa diabaikan dengan cepat akan beralih kepada perusahaan lain yang akan memperhatikan keluhan mereka. Bagaimana memuaskan keluhan pelanggan ini? Perusahaan jasa perlu memberikan atau perlu menetapkan suatu sistem di mana keluhan-keluhan ini dapat ditanggapi dengan baik. Misalnya, menetapkan petugas-petugas khusus yang bertugas sebagai para customer care officer dengan hotline yang bebas pulsa misalnya ya, agar pelanggan dapat dengan mudah memberikan keluhannya, menyampaikan keluhannya kepada perusahaan, dan perusahaan dapat segera menanggapi keluhan itu dengan baik. Yang terakhir adalah memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam strategi pemasaran, 3 piramida, yaitu pelanggan internal, eksternal, serta pemasaran interaktif, sangat perlu diperhatikan bagi perusahaan jasa. Perusahaan jasa tidak hanya memuaskan keinginan pelanggan eksternal. Perusahaan jasa juga harus mampu memuaskan pelanggan internal mereka. Interaksi antara kedua pihak ini harus terjadi. Dan agar ini dapat terjadi, kedua pihak ini harus sama-sama puas. Karyawan yang puas cenderung memberikan pelayanan yang baik. Karyawan yang tidak puas akan sangat sulit memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan eksternal perusahaan. Ini adalah faktor kunci yang harus diperhatikan di dalam sebuah perusahaan jasa. Perusahaan jasa sangat mengandalkan manusia sebagai ujung tombak pemberian jasa kepada pelanggannya. Oleh sebab itu, memuaskan karyawan dan pelanggan sekaligus adalah hal yang sangat dibutuhkan dan mutlak harus dilakukan di dalam sebuah perusahaan jasa. Baiklah, mahasiswa yang saya kasihi, demikianlah pembahasan kita. Materi ketiga mengenai konsep pemasaran jasa sudah selesai sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian Anda.